Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya, kumaha, Dabang? Lumayan panas ya, lumayan terik siang ini. Oke, pada podcast kali ini ya, podcast Ayunan, kita bakal bahas tentang judi. Di mana judi ini yang kita bisa lihat sendiri dengan mata telanjang udah kayak jadi budaya di negara kita. Ya di Indonesia udah jadi budaya gitu loh. Nah, di sini Ana ingin memberikan sebuah data ya tentang judi ini. Ya. Ternyata sahabat Sayunan, peringkat pertama ya, peringkat pertama yang melakukan transaksi judi online di Indonesia tertinggi itu ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu tertinggi ya. Kemudian disusul oleh DKI Jakarta. Dan ini udah kayak ke klasemen judi kali ya. Klasemen judi ini kayaknya nih. Ya. Di Jawa Barat itu ada 535.644 pemain judi online dengan transaksinya lebih dari 3 triliun rupiah, tepatnya 3,8 triliun rupiah. Gila, gua belum pernah lihat tuh duit, beneran, belum pernah gue lihat duit kayak gitu banyak gitu ya. Ya Allah, di Jawa Barat itu. Di DKI Jakarta, nih datanya, ada 535.644 pemain. Transaksinya sebanyak 2,3 triliun rupiah. Itu kalau dibeliin es cendol bisa berapa gelas ya? Ya. 2,3 triliun dipakai buat judi. Bayangin. Kemudian peringkat ketiga di klasemen ketiga nih di Jawa Tengah, pemainnya ada 200.963 pemain. Transaksinya di Jawa Timur ini, di Jawa Tengah itu bisa mencapai 1,3 triliun. Lo hitung dah sendiri. Pertama 3,8 triliun, kedua 2,3 triliun, ketiga 1,3 triliun. Triliun semua itu, kagak ada yang 100 perak, 1.000, 5.000, kagak ada. Triliun semua. Jawa Tengah 1,3 triliun. Di Jawa Timur itu pemainnya 135,227 orang pemain judi. Transaksinya Allahu Akbar, 1.000 triliun lebih. Buset dah, beneran lah. Ini angkanya udah triliun semua ya. Kebayang itu kalau misalnya kita beli cendol atau beli nasi goreng atau beli seblak lah buat mama. Bisa berapa itu? Ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Ya, nah ini luar biasa lah gitu. Data ini benar-benar luar biasa. Ada gitu ya orang yang rela mengeluarkan duit sebanyak itu ya untuk judi, cuma untuk judi, yang dimana kita itu nggak pernah tahu apakah uang yang kita pertaruhkan di meja judi itu atau di layar HP ya di judi online itu bisa kembali berlipat ganda. Dan gua juga kagak pernah denger ada orang yang kaya raya gara-gara judi. Nggak pernah denger. Lu pernah denger nggak? Bandar doang yang kaya kali ya. Ya wes, nanti kita bahas lah di sini ya di podcast Ayunan, kita bicara tentang judi. Stay tune.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sayunan. Kita ketemu lagi di podcast yang akan membahas satu tema, satu topik yang luar biasa tentang kehidupan sosial kita sehari-hari di alam dunia ini. Nah, sahabat semua, beberapa hari ke belakang gitu, atau beberapa minggu lah ya, kita dikejutkan ya dengan pemberitaan yang heboh luar biasa itu. Geger ya dunia maya itu, nggak tahu dunia gaib geger juga nggak? Ya, tentang judi online, judul ya kita lihat, bisa lihat lah, orang-orang sekarang lebih suka hangout bukan lagi sama temennya ya, tapi hangout sering megang-megang, bukan lagi pegang istrinya ya, tapi pegang HP, gadget gitu ya. Karena lebih enak pegang istri ya. Itu pegang gadget ya, untuk apa? Main judi gitu, main judi online ya. Tadi di awal ya, Ana udah jelaskan bahwa salah satu provinsi yang aktivitas judinya itu paling besar itu ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian disusul oleh DKI ya, kemudian ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Nah, ini kan satu penyakit sosial gitu ya, yang ya luar biasa lah gitu. Gimana kok orang bisa kecanduan judi? Kebayang dong ya sama sahabat Sayunan semua, kita udah capek-capek kerja, ada yang jadi Gojek gitu kan, dari pagi sampai malam, berangkat gelap pulang gelap, hasil nggak seberapa ya, keluarga butuh makan, istri ada 4, anak ada 12. Banyak amat. Itu yang ketahuan ya? Yang nggak ketahuan mungkin lebih lagi ya. Itu. Tapi hasilnya itu dipakai buat judi gitu loh. Itu kan gimana itu? Nah, kita kan bahas nih sama Kang Atan nih, ini pakar judi, pakar judi. Pengamat sosial, bukan pengamat judi. Jadi kan film God of Gambler gitu. Ya, ini gimana nih Kang Atan? Ini udah penyakit sosial yang amat sangat parah gitu, ada di masyarakat Indonesia gitu loh. Ya. Dari kecil sampai gede gitu loh, dari yang kelas atas pejabat sampai kelas bawah juga gitu. Ya, ini memang mengerikan sih Baraya. Judi ini merupakan sebuah penyakit masyarakat. Iya, sebuah penyakit masyarakat yang sudah mengakar ya. Dan sekaligus juga mentradisi dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas gitu, dari pejabat pemerintah sampai pedagang kaki lima. Iya. Dalam tinjauan kacamata kita sebagai orang Islam, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini kan harus menjadi pisau bedah analisa. Jadi Bismi rabbik itu harus menjadi pisau bedah analisa kita di dalam menganalisa, memahami, membaca setiap peristiwa apapun itu. Kenapa? Gimana? Kalau sudut pandangnya dengan Bismi rabbik, maka insya Allah kita akan ketemu dengan solusi dari masalahnya. Kalau kacamatanya itu, sudut pandangnya bukan itu, susah ya, nggak akan ketemu. Karena tiap orang pada akhirnya nanti punya persepsi masing-masing, punya opini masing-masing gitu. Iya. Tapi kalau misalnya opininya kita samakan dengan Bismi rabbik, maka insya Allah ketemu solusinya. Nah, kembali lagi, kira-kira nih penyebab tuh orang sampai dengan kecanduan judi itu kira-kira tuh apa? Orang-orang yang sudah kecanduan judi ini sudah disurupi, kesurupan oleh yuwaswisu fi sudurinas gitu, minal jin tiwanas. Jadi orang yang kesurupan itu dia kecenderungannya mabok, lupa gitu, dia lupa diri, lupa harga diri, sampai dia lupa musuh dirinya. Surup aja, benar-benar kesurupan gitu. Nah, kesurupan kujudol. Kudu dirukyah itu namanya. Ya, harus dirukyah itu. Jadi
Kenapa kemudian banyak orang-orang yang terlibat judi, ya kemaksiatan lah secara umum gitu. Dari tingkatan tadi pedagang teri misalnya sampai ke pedagang kapal pesiar. Cuma level judinya beda ya, ada kartu gitu kan. Udah sampai ke kasino kali ya. Bukan kasino warkop ya, bukan. Jadi karena orang-orang sudah melupakan dirinya dan melupakan status dirinya gitu. Kita harus sama-sama pahami bahwa dalam surat At-Tin itu dikatakan kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Bentuk yang sempurna, secara fisik juga sempurna, secara ruhiyah juga sempurna. Dalam ayat berikutnya dikatakan summa radadnahu asfala safilin, dikembalikan dia ke tempat yang rendah, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu tempat yang serendah-rendahnya itu? Nah, kita lihat sekarang awal penciptaan manusia itu dari apa sih? Dari air. Itu kan dari air mani yang hina, gitu, dari sesuatu yang hina gitu. Maka manusia ketika dikembalikan oleh Allah, dia dikembalikan lagi kepada kehinaan itu. Nah, kenapa Allah mengembalikan manusia kepada kehinaan? Karena potensi kesadaran yang sejatinya dimanfaatkan oleh manusia itu tidak digunakan. Kesempatan atau kesadaran ya? Kesadaran yang Allah berikan dan kesempatan waktu yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan sebagaimana harusnya. Iya. Jadi istilahnya mereka buang-buang waktu untuk main slot gitu ya, Main slot. ya. Ya. Nah, tapi terkesannya bahkan ini kayak dibiarkan gitu ya, dibiarkan jadi tradisi, atau kalau memang ada keinginan cuman yang kecil-kecil aja itu yang disikat gitu kan, perjudian itu kan. Itu gimana? Bahkan ada, ini viral ya, beritanya itu viral, ada seorang pejabat ya di DPR lagi ketahuan pas lagi rapat sidang itu main judi online. Waduh. Itu pejabat negara ya? Pejabat negara. Waduh. Ketahuan itu karena ada CCTV itu kan di gedung DPR itu kan. Itu ketahuan dia lagi main judi. Main slot itu pakai HP-nya. Lagi rapat itu. Kira kalau sudah pejabatnya sudah seperti itu, bagaimana dengan kondisi rakyatnya gitu? Iya. Jadi terkesan antara mau nggak mau gitu loh untuk memberantas judi ini ya. Bahkan ada satu lagi usulan yang dilontarkan oleh seorang penting gitu ya, pejabat, mana agak lupa namanya siapa, pejabat yang pengen supaya judi ini jadi salah satu pemasukan negara, devisa negara. Parah itu. Parah itu. Yang gusulinnya itu orang-orang bodoh itu. Orientasi daripada perjudian itu pasti ke materi. Duit mulu gitu kan. Bahkan dia berani bertaruh sekian rupiah untuk mendapatkan hasil berkali lipat dari itu. Jadi manusia dibuat panjang angan-angan. Tapi secara logika ini ya, orang kaya ikut main judi sebenarnya buat apa gitu kan? Toh mereka udah punya duit banyak gitu kan. Tapi kok main judi ya? Jadi apa? Simpelnya bukan karena apa yang cari uang tambahan, padahal mereka udah punya duit banyak. Gitu. Kenapa tuh kira-kira sampai kayak gitu? Tadi mungkin hubu dunia kali ya. Hubu dunia ya. Hubu dunia udah luar biasa kental gitu. Kecintaan dia kepada dunia itu sudah sangat berlebihan. Dan itu bisa dikatakan nggak wajar, cinta kepada dunia berlebihan itu nggak wajar. Karena itu pun bisa jadi yang dikatakan di awal bahwa dia sudah terjebak dengan jiwa sufi sudurinasi minal jinnati wan nas, dari golongan setan, dari golongan jin dan manusia. Maka manusia harus kenal siapa musuh dirinya.
Jadi Iya, iya. jangan menganggap bahwa setan itu yang seringkali ditampilkan di film-film, genderuwo segala macam, kuntilanak kita atau kuntilanang, Tuyul gitu. tuyul gitu. Ada genderuwo, ada jandarawa. Itu mah atau ilusi ya, itu mah mitos gitu. Iya, iya. Padahal kalau kita lihat juga ya, antara setan Indonesia sama setan Eropa beda itu ya. Beda. Eropa ada vampir, ada Dracula. Dan vampir atau Dracula di Eropa beda juga sama vampir atau Dracula Cina gitu. Beda. Itu mitos itu. Mitos. Itu mitos itu. Tapi gini, tadi kan dibilang orang yang udah kecanduan sama judi itu di dunia, ibarat orang lagi kesurupan gitu. Apa bisa dibilang juga para pejabat kita itu kesurupan judi? Ada satu ayat dalam Al-Quran nanti kita tampilkan ayatnya yang bahwa minuman Hammer mengundi nasib dengan panah atau berjudian itu adalah Perbuatan rijsun min amali syaiton, perbuatan setan. Maka siapapun yang melakukan itu atau yang terlibat dalam perbuatan itu, bukan hanya pelaku saja, tapi yang terlibat, seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kemaksiatan, entah itu sebagai pelakunya, entah itu yang membuat hukumnya, entah itu yang melegalkannya, entah itu yang memfasilitasi kali ya? memfasilitasi, entah itu yang mengawal tempat-tempat kemaksiatan, perjudian, perzinahan dan segala macamnya. Rijsun min amali syaiton. Mereka itu adalah bagian daripada kelompok setan. Rijsun min amali syaiton. Mereka itu adalah bagian daripada kelompok setan. No, dengerin. Jadi para penjudi bisa dikatakan setan itu. Dan dalam ayat ini dikatakan kan, setan itu adalah musuh yang nyata. Yang namanya nyata itu jentre. Terlihat jelas. Kelihatan jelas. Apanya yang kelihatan? Bukan hanya fisiknya, langkah-langkahnya, program-programnya, sistemnya, manajemennya, segala macam, pengelolaannya itu kelihatan. Itu kelihatan. Setan KB. Setan loh. Judi ini. Nah, ini kayak satu paket gitu ya, antara judi, terus kamar, terus zina gitu kan. Itu kayak satu paket ya. Itu satu paket. Itu sudah merupakan bagian dari program-program setan. Bagian daripada program setan. Untuk apa? Kan setan itu punya dua program. Dua program unggulan. Dari zamannya Nabi Adam sampai Adam Jordan. Sampai yang sekarang gitu. Itu sama programnya. Nggak berubah programnya itu. Wah, apa nih? Kayaknya ada rapat besar setan juga ya. Programnya cuma dua. Satu menyesatkan, yang kedua menakut-nakuti. Kalau menyesatkan berarti menyimpangkan manusia dari kemanusiaan, mengeluarkan manusia dari kefitrahannya. Itu sesat gitu. Kemudian mengeluarkan manusia dari ketundukan kepada pencipta, kepada Allah, menuju ke kepada penyembahan kepada setan atau mengikuti setan gitu. Tapi kalau dibilang mereka menyembah setan, pasti mereka nggak mau juga gitu kan ya. Kalau dibilang para penjudi, para pelaku maksiat itu mereka adalah para penyembah setan, Mereka nggak pasti mau. nggak mau gitu kan. Oh, saya masih sholat kok. Nah, itu. Saya juga puasa kok. Tapi judi, pet. Layah batona amaluka kalau dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang seperti itu. Dia sholat, dia judi, udah sholatnya tidak dinilai sama sekali oleh Allah karena kemaksiatan yang dia lakukan itu. Nah ini beraya kuda hati-hatinya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, dan jadikan setan itu sebagai musuh
mau diajak ngopi setan. Setan diajak ngopi. Aduh. Banyak ya orang yang ngopi bareng setan tuh banyak. Dari yang pakai kaos oblong sampai yang pakai jas berdasi di gedung mewah gitu. Banyak. Aduh. Karena nganggap setan itu seolah-olah setan itu baik, memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan gitu, memberikan kenyamanan gitu, memberikan fasilitas. Itu kerjanya setan. Iya. Nah, setan ini beraya ternyata adalah salah satu makhluk Allah yang pandai manipulatif, pandai berkamuflase di setiap keadaan, di setiap situasi. Untuk menyesatkan para politisi, dia nyamar jadi politis. Dia nyamar jadi politisi. Untuk menyesatkan polisi, dia nyamar jadi polisi. Untuk menyesatkan ulama, dia nyamar jadi ulama. Untuk menyesatkan pelajar, dia nyamar jadi pelajar. Iya. Nah, terkait sama ulama tadi ya, kan jadi ingat ada hadis Rasul yang bilang salah satu yang paling aku takutkan selain Dajjal gitu ya, lebih aku takutkan sama Dajjal itu adalah para ulama-ulama yang gitu ya, ulama-ulama yang buruk gitu, yang menjual ayat-ayat Allah demi sekerat dunia katanya. Iya. Memutarbalikkan ayat ya istilahnya. Nah, kita jangan silau, jangan terkesima dengan penampilan. Karena boleh jadi tadi setan itu pandai berkamuflase. Kayak ingat ceritanya dongeng anak-anaknya dulunya. Serigala misalnya. Oh iya. Kalau dia pengen makan kambing, dia nyamar jadi kambing. Dia pengen makan ayam, dia nyamar jadi ayam. Nah, setan tuh kayak begitu tuh. Jadi ada istilah serigala berbulu domba itu ya. Serigala berbulu domba. Tapi lucunya manusia kalau dikatakan setan nggak mau. Tapi kelakuannya Setan. ya setan. Ridsun min amali syaitan, kata Allah kan gitu ya. Itu adalah langkah-langkah setan. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, berarti dia sudah menjadi bagian dari setan. Nah, orang bangga jadi setan. Iya. Nah, ini baik lagi. Kalau judi itu kita semua tahu perbuatan setan, ya kan? Nah, terkesannya sekarang ini kayak selain judi banyak ya, kayak tadi judian, kemudian ada pelacuran gitu kan, ada hammer segala macam itu dibiarin gitu kan, istilahnya dikasih legalisasi hukum untuk melegalkan hal itu gitu kan. Kayak dulu Anda inget ya, siapa ya, gubernur siapa lupa, yang dia itu malah bilang ingin memberikan tempat buat para pelacur, akhirnya timbullah lokalisasi. Jadi biar orang tuh nggak jajan sembarangan gitu. Nggak di pinggir jalan, ini tempat lo buat main gitu, udah main lo sono. Nah, tadi itu berarti bagian dari setan. Seperti di Amerika misalnya ada Las Vegas di lokalisir ya, perjudian di Las Vegas. Berarti siapapun yang melegalkan itu di Amerika misalnya, contoh yang melegalkan Las Vegas di tempat perjudian, itu setan tuh yang melegalkannya. Yang membuat undang-undang membolehkan itu setan tuh. Termasuk para pelaku-pelaku ini ya, setan juga. Iya, baraya kayak tetina judi itu mau layak. Iya ya, nggak pernah ada cerita orang kaya karena judi ya. Nggak ada. Paling kaya Bandarna. Sama yang membuat legalisasi itu.
yang buat undang-undang perjudian itu kaya itu. Dapat setoran nggak poe. Iya, iya, iya. Rusak kan negara rasa. Jadi kira-kira apa nih, apa ya, solusinya tuh ya, biar orang-orang itu nggak masuk lagi ke lingkaran setan itu loh, nggak ngopi bareng sama setan lagi. Dia harus keluar dari situ, lingkungan itu. Harus keluar ya. Dia harus keluar, harus hijrah, harus kembali munibina ilahi, kembali kepada konsepnya Allah, kembali kepada konsepnya Bismi Rabbik. Kalau nggak mau kembali, gas bagian setan sih. Aduh, manusia. Harus keluar gitu. Jadi, iya benar ya. Jadi kan juga ya, Rasul itu di Mekah akhirnya hijrah juga ya. Rasul pun hijrah, karena Mekah ketika itu sudah sangat teramat jahil. Perjudian ada, prostitusi ada, yang mabok-mabokan ada, segala bentuk kemaksiatan ada di kota Mekah. Iya, iya. Makanya beliau hijrah gitu kan. Nah, makanya kenapa? Karena di Mekah ketika itu tidak mungkin lagi untuk diajak kepada konsepnya ilahi. Atau para inohong Mekah itu ketika ya itu nggak mungkin gitu. Abu Jahal nolak, iya kan? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda gitu ya. Maka Rasulullah kemudian mencari tempat kan, mencari tempat yang kondusif untuk menerapkan konsep-konsep ilahiyah. Dan ditunjukkanlah akhirnya di Yasrib. Iya. Sehingga kemudian pada akhirnya Yasrib itu dulu namanya oleh Rasulullah kan menjadi Madinatul Munawwarah. Iya, iya. Tempat yang dirahmati oleh Allah. Mekah mah nggak jauh dari rahmat Allah di situ. Meskipun kan gini, di Mekah ketika itu ada milah Ibrahim ada, Iya. Nasrani ada, Yahudi ada. Mereka beribadah juga kepada dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Iya. Tapi ternyata di hadapan Allah, no. Meskipun mereka haji, hajinya sia-sia itu. Iya. Bahkan dulu di zaman jahiliyah itu kan hajinya mereka, perempuannya kan laki-lakinya itu kan telanjang ya. Nyampur. Itu ada satu suku sih, semua. Tapi ada satu bani yang berkeyakinan seperti itu. Ketika dia tawaf itu dalam posisi memakai baju. Dan itu udah biasa gitu. Biasa. Tidak ada yang usil gitu. Kalau sekarang di Konoha ada yang kayak gitu. Namun kata lanjangan masih ada nama uhnya di Konohama. Tapi tetap baik kan baju letik saya dipakai gitu, baju sapotong dipakai gitu. Kurang bahan sih ya. Iya. Terlebih juga ya desainer juga kan desain baju yang kurang bahan itu ya. Kurang bahan gitu. Bahan mal loba gitu, tapi begitu dia bikin baju seperti baju yang kekurangan bahan. Baju sundel bolong gitu. Belakangnya geruak gitu. You can see my ketiak. Aduh ya Allah. Dan parahnya lagi itu jadi kiblatnya mode sekarang gitu ya. Ya kan kayak di Eropa gitu, jadi Paris fashion, Paris gitu kan fashion. Iya, itu jadi kiblatnya para desainer Indonesia gitu. Wah. Seolah-olah yang terbuka itu keren. Kan keterbukaan. Monyet anjing juga buka semua. Buka gitu. Ya Allah. Kalau keterbukaan tuh enaknya kalau dinikmati dalam ruangan tertutup. Iya benar. Enak gitu. Kalau ngablak buat enak gitu. Gak ada indah-indahnya itu.
masuk angin itu. Angin. Aduh. Nah, gitu barayanya. Jadi inilah memang udah kita bisa ngeliat sendiri ya. Kehidupan sekarang benar-benar rusak gitu ya. Nah, Kamar, perjudian, mabuk-mabukan, pelacuran, zina, segala macam. Ada anak yang berzina dengan ibunya sendiri, ada pasangan suami istri yang tukar pasangan gitu. Nah. Itu udah luar biasa gitu. Bahkan anak sendiri udah nggak tahu, udah pengen ngomong apa gitu untuk melukiskan itu semua gitu. nah, Ya, jadi tadi Kang Atu bilang bahwa solusinya satu, kita mesti keluar dari hal-hal seperti itu ya. ya harus meninggalkan dunia Meninggalkan itu. semua. Meninggalkan dunia kayak. Dia meninggalkan dunia maksiatan itu. Dunia persetanan itu. Dunia persetan itu harus meninggalkan gitu. Kalau enggak kita akan tetap jadi setan gitu. Menjadi bagian dari setan. Emang mau ente disebut setan kok Allah? Ya gitu, jadi kita, dan yang penting lagi kita harus ngaji gitu ya. Iya. Itu penting banget itu, karena dengan ngaji, dengan ikut kajian, dengan nyari lingkungan yang soleh gitu ya. Ya, dari lingkungan yang soleh, dari lingkungan yang bisa memanusiakan manusia. Dari lingkungan yang kira-kira menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Ya, itu bikin kita tetap jadi manusia. Gitu. Ya, dan itu penting banget. Jadi sahabat sayunan beraya ya sedayana, kita ngaji gitu ya, supaya kita bisa selamat gitu. Karena kita ini hidup di dunia kan cuma sementara gitu kan. Nggak selamanya gitu kita hidup di dunia itu kan. Bakal ada satu masa kita yang sekarang lagi ada di atas tanah nih, ya, nanti kita bakal ada di dalam tanah gitu. Ya. Dan apa sih yang kita banggakan sebetulnya sebagai manusia? Nah, iya. Karena kita diciptakan sebagai manusia, harapan kita ketika kita kembali ke hadapan Sang Pencipta juga masih dalam format manusia. Manusia yang sebenarnya manusia dengan membawa iman gitu ya. Membawa iman. Oke, berarti kita ketemu lagi nanti untuk podcast berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih dahsyat lagi. Kita akan mengamati kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, itu akan kita bahas berikutnya ya. Oke, terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.